Kemudian saat selesai wudhu itu, ambil keyakinan pada jiwa. Yakin. Ya, yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kalau sudah yakin itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh keraguan. Makanya kalau sudah yakin, setan nggak akan masuk dengan keraguan. Karena kita sudah paham dengan yakin dengan semua yang kita kerjakan itu. Baru kita mulai dengan menunaikan sholat. Saat akan sholat, kita bermohon kepada Allah lagi. Ya, bertawud lagi kepada Allah. Ya, bahkan kalau kita godaan-godaan yang cukup kuat dan sebagainya, ada was-was, problem kita masuk, ya, dibayang-bayangi oleh keadaan kehidupan misalnya, oh takut begini, takut begitu, macam-macam. Kita berdoa lagi, minta kepada Allah, mu'awwadzatain. Ya, bisa dengan surah Al-Falaq, dengan surah An-Nas sebelum kita sholat, minta kepada Allah perlindungan. Ya, kalau keadaan biasa saja langsung saja bismillah kita bertakbir. Tapi kalau godaannya begitu kuat, kita beristi'adzah. Ya, setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah, ayat-ayat perlindungan, baru kemudian kita bersiap menunaikan sholat, berniat kita bertakbir. Ya kan? Ya. Nah, di sini poinnya. Karena hati-hati kalau kita tidak melakukan dengan benar, dengan khusyuk, dengan baik, teman-teman sekalian, maka saat dia mulai bertakbir, fa idza kabbara, maka ketika dia mulai bertakbir, fayaqulu syaitan, maka setan yang bertugas menggoda saat fase sholat. Jadi kalau saat wudu selesai walhan tadi, setannya, fase sholat khanzab setannya. Maka dia berkata, fayaqulu syaitan, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya, maka jangan heran, kalau sebelum sholat kita bisa seakan fokus, tapi saat mulai takbir semua diingat. Bahkan yang tidak ingin kita ingat masuk. Gak percaya silahkan cek, masuk. Ya, nanti kalau Anda sholat ya, materi saya sekarang pun tiba-tiba akan muncul. Ingat kata Ustadz Adi, itu setan bisa membuat Anda lalai. Itu setan Joni yang lagi menggoda Anda tuh. Bukan materi saya. Ya, itu tiba-tiba tuh bisa datang begitu saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berusaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Dibahaslah kemudian langsung oleh Allah disampaikan. Di ayat ke-46 di surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi untuk khusyuk itu persiapan dimulai sebelum sholat. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan bayangkan boleh jadi ini sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Sholat itu memenuhi panggilan. Allah panggil kita. Dipanggil Allah itu artinya apa? Puncaknya kita kembali kepada Allah. Makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat ilaihi raji'un. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan kalimat apalagi nih udah menjelang malam nih. Kalau udah kalimat raji'un kita mengerti pulang kan? Ya, dipanggil Allah itu pulang kembali kepada Allah. Sekarang setiap hari 5 kali diingatkan kita dipanggil Allah. Dan mungkin itu panggilan terakhir. Makanya kata Allah langsung dalam Al-Quran Allah firmankan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Setiap akan sholat rasakan kita akan menghadap Allah. Dan ini mungkin panggilan pulang kita. Betapa indah saat pulang lewat sujud, sedang taat kepada Allah, insya Allah husnul khatimah, gitu kan? Nah, maka kalau keadaan kita merasa sudah seperti itu, kita siapkan baju yang paling halal, yang paling baik, kondisi hatinya bagus, siap. Lantas kemudian kita belajar. Ya, sebelumnya kita siapkan. Bacaan-bacaan itu kita pahami dulu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Sebelum sholat tilawahi dulu tuh bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat. Ututut perintah dari kata tilawah. Baca, pahami. Di takbir pahami dulu. Bacaan takbir itu maknanya apa. Bacaan ruku maknanya apa. Sampai ke sujud, sampai ke salam. Pelan-pelan. Nah, dengan pemahaman itu ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Aku bertobat, selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong kepada kawan-kawan, merasa yang lebih hebat dibandingkan yang lain, angkuh terhadap kawan-kawan dan tetangga sekitaran. Itu hadir di jiwa kita. Sehingga dengan itu kita rasakan, nah nggak ada tempat bagi setan mempermainkan kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah menerjemahkan apa yang sudah kita bacakan lewat lisan. Setan nggak punya tempat di pikiran kita. Ya, pikiran nggak terganggu lagi, fokus menerjemahkan, hati meresapi, nggak bisa was-was ke dalam hati kita. Ya, karena itu setelah kita mengatakan, ya Allah saya taubat dari keburukan-keburukan, kita berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah saya mengaku banyak salah, banyak dosa ya Allah. Maka aku mohon di kesempatan ini agar Engkau mengampuni dosa-dosaku dan jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku enggak ingin ketemu lagi dengan dosaku ya di akhirat saat semua ditampakkan. Ya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat keburukan ditampakkan nampak, aku mau lihat ya Allah. Seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah nampak, tidak pernah bertemu. Ya, jauhkan pula aku dengan dosa-dosaku ya Allah, dengan kesalahanku. Allah menakkini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allah maghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad ya Allah. Kalau memang terlampau pekat bersihkan ya Allah. Bersihkan, beningkan seperti ya noda itu dibersihkan dari najis, dari kotoran-kotoran walaupun menggunakan air yang sangat dingin. Anda taubat. Atau Anda baca Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin ya Allah. Aku sekarang menghadap dengan sepenuhnya, dengan penuh kekhusyuan kepada penguasa, pemilik langit dan bumi ya Allah, penguasa segalanya.
Dan aku bersaksi ya Allah, aku berkomitmen aku bukan termasuk orang yang menyekutukanmu. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh salatku saat ini, semua ibadahku ya Allah, hidupku yang kau berikan kepadaku untuk beraktivitas. Bahkan kalaupun kau wafatkan aku dalam salat ini ya Allah, aku bersaksi, aku pasrah kepadamu ya Allah, penguasa seluruh alam. Ya, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku bersaksi Allah tidak akan menyekutukanmu ya Allah. Dan aku akan tunduk patuh kepadamu. Walaupun kau wafatkan aku dalam kesempatan saat ini, saat ruku, saat sujud ya Allah, maka wafatkan aku dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu. Tuh. Dan kalau kita mengerti, kita paham dengan apa yang kita bacakan, tiba-tiba kemudian bisa mengalir air mata. Enak gitu. Ya, dari mulai takbir tuh, baca iftitah. Makanya Fatihahnya ada yang langsung nangis. Baca surat-surat tuh merasa ke dalam jiwa. Ya. Baca ayat tentang surga, pengen rasanya mendapatkan itu. Baca ayat tentang neraka takut, tentang adab takut, ada yang menangis, banyak seperti itu. Tapi kan aneh, baca ayat surga nangis, baca ayat neraka kok diam-diam aja gitu ya kan? Ada sesuatu yang belum meresap kepada jiwa.